Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Ibu Devi Nur Cahaya-Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan dasar. Di video kali ini saya menganalisis terkait dengan pajak penghasilan yang berada di PT Kartika Teguh Karya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Fadlur Roman Rashid dengan NIM 255030401711103 dari mata kuliah pajak penghasilan dasar kelas B. Nah, PT Kartika Teguh Karya ini berada di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Renggat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. PT ini didirikan pada tahun 2002 yang awalnya sebagai CV, lalu berubah menjadi perseroan terbatas atau PT pada tahun 2011. PT Kartika Teguh Karya ini bergerak dalam bidang jasa konstruksi di Renggat Riau. Perusahaan ini memiliki visi di mana ingin menjadi kontraktor yang handal dan terpercaya, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas yang tinggi. Nah, di sini ada dokumentasi ketika PT Kartika Teguh Karya ini berkontrak dengan instansi pemerintah di Kabupaten Agam. Nah, selanjutnya di sini saya menganalisis terkait dengan pajak penghasilan yang ada di PT Kartika Teguh Karya. Di sini ada PP Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur tentang jasa konstruksi, lalu ada PP Pasal 21 dan PP Pasal 23, lalu ada PPh final badan yang dimana saya akan menjelaskan terkait dengan pelaporan SPT-nya. Nah, untuk PPh Pasal 4 Ayat 2 di PT Kartika Teguh Karya, ini dikenakan pajak jasa konstruksinya dengan tarif 2,65%. Jika PT berkontrak dengan instansi pemerintah, maka kewajiban mulai dari pemotongan, penyetoran, dan pelaporan itu dilaksanakan oleh bendahara instansi pemerintah selaku pengguna jasa pemotong pajak, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, jika PT berkontrak dengan instansi swasta, maka kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan itu dilakukan oleh owner pemilik proyek. Jadi di sini perbedaannya hanya di cara potongan saja, tetapi yang menanggung pajaknya itu dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketika pengajuan pencairan di proyek pemerintah maupun swasta, itu dilengkapi dengan syarat e-faktur dari sistem Cortex. Nah, ketika dipotong dan dibayar, itu ketika perusahaan mengirimkan invoice harga dan langsung dikenakan pajak pada setiap pencairan dana. Nah, perusahaan ini hanya menghitung akumulasi pendapatan dan total PPh final badan yang sudah dipotong tadi, lalu dilaporkan di SPT pada awal tahun di bulan Maret. Nah, di sini pada setiap pencairan dana itu kan terkena pajak. Nah, itu tuh bukti potongnya langsung masuk ke dalam sistem Cortex, yaitu bukti potong PPh dan e-faktur PPN yang diterbitkan itu akan langsung masuk ke dalam sistem Cortex secara otomatis. Nah, untuk pelaporannya sendiri, untuk SPT masa PPh itu dilaporkan pada awal bulan Maret dan paling lambat itu di akhir bulan Maret. Nah, jika PT terjadi keterlambatan pelaporan SPT tahunan masa PPh, maka akan terkena sanksi sebesar Rp1.000.000 untuk setiap tahun pajaknya. Nah, di sini saya menganalisis terkait dengan kenapa PT Kartika Teguh Karya ini tidak terkena pajak 2% pada sewa alat berat, yang dimana kita tahu di sini bahwa sewa alat berat ini masuk ke dalam PPh Pasal 23 dan terkena pajak sebesar 2%. Nah, PT Kartika Teguh Karya ini melakukan penyewaan alat berat kepada vendor pemilik proyek, itu tidak dikenakan pajak sebesar 2%. Karena perusahaan ini menjalankan usaha sesuai dengan perjanjian kerja di mana sewa alat berat itu sudah dihitung PPN di analisa harga satuan. Jadi pajak PPN dan PPh itu semuanya sudah include ketika dipotong oleh pemilik proyek. Nah, selanjutnya SPT PPh tahun badan pada PT Kartika Teguh Karya ini dikenakan untuk PPh final usaha menengah, di mana omset yang didapatkan oleh perusahaan itu di sekitar 4,8 M hingga 50 M. Nah, ini tuh yang awalnya perusahaan dikenakan tarif sebesar 0,5%, lalu diubah lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang menyatakan kembali bahwa omset di atas 4,8 M itu sudah tidak dikenakan tarif 0,5% lagi. Jadi sekarang tuh dihitung dari laba bersih dikali dengan 22%. Dengan tarif 22%. Nah, cara penghitungan SPT badan PPh pada akhir tahun itu dihitung dari nilai realisasi kontrak, nilai total PPN, dan nilai total PPh, lalu menjadi nilai peredaran usaha, yang dimana nilai peredaran usaha di sini adalah nilai bersih tanpa PPN dan PPh, lalu dibuatkan laporan laba ruginya dan baru diteruskan untuk bisa dibuat menjadi laporan SPT-nya. Nah, di sini analisis saya terkait dengan pajak penghasilan yang ada di PT Kartika Teguh Karya ini adalah saya melihat yang bersumber dari Google, PT Kartika Teguh Karya ini sudah memiliki sertifikat badan usaha atau SBU
yang dimana mereka sudah bisa ditentukan pengenaan tarif PPh finalnya. Dan juga ketika mereka menggunakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 tentang alat berat juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai tentang perjanjian kerja. Oke, sekian segitu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.